Halo Sobat Pofis, kali ini kita akan bedah portonya anak-anak DKV UM. Nah, kita akan suruh mereka cerita porto mereka di bidang apa dan apa yang bikin mereka berkesan ketika mengerjakan porto tersebut. Langsung aja. Yuk, kamera. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Majuri Naidar dari DKV Offering E angkatan 22 dan juga fokus saya di videografi. Nama aku Lila. Fokusnya di bidang apa ini, Mbak? Fokus aku tuh di bidang ilustrasi. Nama aku Abin, Fokusnya di bidang apa? graphic designer dan motion graphic. Nirmala. Oke, ini nama anonim. Nama pena. Oh. Karena file hilang jadi langsung skip aja. Oke, saya mengerjakan proyek ini udah beberapa kali dan sebenarnya proyek yang paling berkesan adalah waktu saya meliput ASEAN Mitsubishi Cup di tahun 2024, yaitu meliput pertandingan tim nasional Indonesia di Manahan Solo. Itu dapatnya kayak freelance langsung atau ikut studio gitu, Mas? Bisa diceritakan? Oke, jadi waktu itu saya diajakin oleh salah satu studio di Kota Malang untuk meliput pertandingan full timnas Indonesia di AMEC itu selama kurang lebih 2 minggu. Oke, berarti selain opportunity kita bisa ngeliput timnas langsung, kita bisa ketemu apa kayak ini ya, timnya. Iya. Apa? Bisa bertemu dengan pemain-pemain. Pemain-pemainnya. Bisa bertemu dengan coachnya juga, Oke. coach STI waktu itu. Jadi itu merupakan pengalaman yang berkesan untuk saya karena saya juga punya hobi sepak bola gitu. Porto aku yang paling berkesan menurut aku itu yang POVI kemarin pas kompetisi. Jadi kebetulan aku menang juara 1 di kategori postcard dan temanya itu inner shelter gitu. Oke. Untuk di portofolio ilustrasi ini sering freelance atau individual project? Sebenarnya masih individual project ya, soalnya kayak masih sibuk sama tugas-tugas kuliah gitu, jadi kayak jarang bikin. Kebetulan kalau ilustrasi aku tuh lebih suka tema yang fantasi, khususnya yang historical gitu. Jadi kayak aku ambil inner shelter itu sesuai dengan kesukaanku sih. Jadi kayak berhubungan sama kayak menggambar juga. Terus kayak aku suka baca-baca novel fantasi gitu sih. Jadi kayak untuk dari visualnya itu kayak ada cewek, terus dia itu pakai gaun vintage gitu, historical gitu. Terus kayak ada beberapa elemen yang dari elemen-elemen atau benda-benda historical gitu. Saya tuh ilustrator ya. Untuk ilustrasi saya yang paling berkesan itu sebenarnya baru dibuat bulan yang lalu. Apa itu, Mas? Kebetulan sempet FYP di TikTok, nggak tahu apakah di kalian sempat muncul atau enggak. Oh, nanti kita munculin aja di sini pop up. Oke, editor. Ya bisa dilihat nih, Kak. Oke. Ya itu. Nih. Siap. Alasan itu sangat berkesan bagi saya itu saya menggambarkan itu ketika momen dimana saya lagi confess. Jadi ada bumbu butterfly-nya lah, ada bumbu bunga-bunganya gitu. Oh, kalau target selanjutnya tadi kan real project ya teman-teman. Kalau sekarang ini karena dia mau confess ke ceweknya, jadi dibuatin kayak gitu, Mas ya. Iya, sebenarnya itu pasca confess baru aku buat ilustrasinya, terus ku upload ke TikTok, ternyata ditonton 170.000 kali. Sebenarnya agak malu sih, cuma ya udah. Itu berhasil nggak itu? Berhasil nggak? Nggak perlu tahu, jadi ya udah. Oke, yang project base project apakah ada lagi? Best project ada di tanggal 15 September itu saya bikin ilustrasi untuk ulang tahun teman saya. Di situ cukup banyak juga penontonnya. Sama sebelumnya juga ini POVI. Oh ya. Ada POVI 2025 bulan Oktober tanggal 22, guys. Oh, berarti itu projectnya base kerjaan di POVI ya? Itu ada buat itu juga. Lumayan juga, FYP juga 20.000. Untuk ilustrator yang
kerjanya semutnya dapet segitu tuh udah pencapaian tertinggi aku gitu. Jadi aku punya satu karya yang di situ tuh nggak pas waktu matkul Porto, tapi di tahun 2024 karena pas itu kita lagi pendaftaran magang. Jadi aku memang bikin satu karya yang pengen aku tampilin di Porto buat kayak nunjukin ini desainku bisa dipakai di mana, terus art styleku tuh yang kayak gimana sih gitu. Itu desain tentang apa itu, Mbak? Itu aku bikin desain kartu remi tapi nggak full pack, dia cuma beberapa aja buat nunjukin art style gitu sih. Oh, nanti desainnya ditampilin di sini ya teman-teman ya. Jadi selain itu kan part of menemukan art style-nya. Selain itu ketika ada project ataupun lomba-lomba gitu ada yang menang atau gimana? Nggak ada sih karena jarang ikut lomba. Ada pun sudah lama banget. Ya gitu. Oke, berarti kayak gitu ya portofolio dari Mbak Fariha teman-teman. Keren sekali. Itu motion graphic karena waktu itu kebetulan dari lombanya IKN sama Kompas. Itu tahun berapa, Kak? Itu tahun 2024 awal. Kayak gimana itu motionnya bisa diceritain nggak? Jadi waktu itu untuk project media promosi IKN dan Kompas untuk mendatangkan para pendatang, dan kebetulan alhamdulillah dapat juara 2. Oh, juara 2? Nasional kan? Yap, nasional. Oke. Jadi begitu teman-teman, project yang paling menarik dari Kak Abin. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten Povi selanjutnya.